Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diumumkan, panitia memberikan amanah kepada kita untuk kita menyampaikan kajian yang bertemakan fikih jenazah mulai sakaratul maut sampai takziah. Ini sebetulnya pembahasan yang butuh waktu yang panjang, mungkin bisa sehari semalam. Ya. Namun karena waktunya singkat, maka kita juga akan menyingkat dan meringkas. Dan kita mungkin sekedar meringkas, menukil dari sebuah risalah kuteb yang berjudul Al-Maut Idzatuhu wa Ahkamuhu. Kematian, peringatan, wejangan, dan hukum-hukumnya. Oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu ta'ala. Ini kutebnya. Dan ini risalah ringkasan dari buku ini. Ahkamul Janaiz karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Jadi yang kita akan sampaikan itu adalah ringkasan dari ringkasan. Ya, dan ilmu kita berarti ringkasan. Ya, di buku ini, kuteb atau risalah ini, beliau hanya menyampaikan poin-poin intinya saja. Dalil-dalilnya semuanya ada dalam kitab aslinya, kitab Ahkamul Janaiz, sekali lagi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, ahli hadis di abad ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama yang perlu kita yakini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 185. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah, di mana saja kalian berada, kematian akan menjumpai, menemukan kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Kullu man 'alaiha fa. Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah
wajaramu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka setiap muslimah yang bijak wajib untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian yang pasti akan terjadi, pasti akan datang kapan dan dimanapun saja. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ini terutama bagi kita sendiri harus betul-betul mengingat ya kematian sebagaimana kata Rasul, aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah dari mengingat penghancur segala kenikmatan yaitu kematian. Adapun di sekitar kita, sekeliling kita, pasti kita akan dapati orang-orang yang mendahului kita dengan kematian tersebut. Maka ini yang kita akan lebih fokuskan pembahasannya, yaitu tentang masalah fikih jenazah, mengurusi jenazah, mulai dari sakratul maut. Ya, sekali lagi kita akan ringkaskan, nukilkan dari kuteb atau buku kecil Al-Maut Idhatu wa Ahkamuhu oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Yang pertama, sebelum tadi orang meninggal dunia dalam keadaan sakratul maut, kata beliau, fa'idha hadarahul maut fa'alal ladzina indahu umurun. Apabila ada seseorang, tetangga kita, saudara kita, teman kita, kerabat kita, keluarga kita yang mau meninggal dunia, maka yang hadir di sekitar orang tersebut selayaknya untuk an yulakinu syahadata la ilaha illallah. Mentalkinkannya, mendiktinya dengan ucapan la ilaha illallah. Dikti, ya semampu ya kita. Bacalah wahai temanku, saudaraku, keluargaku, kerabatku, la ilaha illallah. Sudah, dikti terus. Bisa atau tidak, terus diktikan. Bisikan di telinganya. Sebagaimana sabda Rasul, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, diktilah orang yang meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Jangan dirubah-rubah dengan ucapan apapun atau diringkas. Kan berat ngomong la ilaha illallah. Tetap Rasul mengatakan la ilaha illallah semampunya. Semampu yang mendikte, semampu yang didikte. Jangan diakal-akali, wah nanti enggak sempat. Allah Maha tahu. Nanti kalau sampai la ilaha illallah kemudian meninggal dunia bagaimana? Allah Maha tahu. Ya. Rasul yang mengajarkan kita la ilaha illallah. Jangan apa? Diringkas. Cukup Allah saja. Ya, sekali lagi, dalam kita beragama mengikuti siapa? Rasul SAW. Kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilallah wa anna muhammadar rasulullah. Konsekuensi kita melaksanakan ajaran Allah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak main akal-akalan sendiri. Ya, kalau main akal-akalan sendiri, ngapain kita mengucapkan asyhadu anna muhammadan rasulullah wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Allah mengatakan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati, diikuti. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mau meninggal dunia siapapun dia, maka diktilah dengan ucapan la ilaha illallah. Terus diktikan. Dan tidak perlu didiktikan suruh baca Al-Baqarah dan sebagainya atau dibacakan yang lain. Cukup sekali lagi apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya di kehidupan ini kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kata para ulama, tidak akan mungkin itu terwujud kecuali dengan
seorang ketika hidup di dunia memakmurkan, memenuhi hidupnya dengan la ilaha illallah secara ucapan maupun perbuatan. Tidak sekedar ucapan saja la ilaha illallah, namun perbuatannya bertentangan dengan la ilaha illallah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dipahami la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau betul-betul orang itu menyerahkan hidupnya, ibadahnya kepada Allah, insya Allah, kata ulama, di akhir hidupnya, dia akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena, kata ulama, al-insan mata ala ma'asya'alih. Orang itu meninggal dunia sesuai dengan kehidupannya terdahulu. Kalau hidupnya dipenuhi dengan kalimat tauhid, insya Allah meninggal di atas kalimat at-tauhid. Namun kalau orang itu hidupnya penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan, maka naudzubillah min dzalik, akan mati juga dalam keadaan seperti hidupnya. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua an yad'u lahu, mendoakan orang yang mau meninggal dunia tersebut semoga dia diberikan husnul khatimah. Allah yaqulu fi huduri illa khairan, tidak mengatakan di sekitar orang itu kecuali kebaikan. Jangan sampai ada ucapan-ucapan ratapan ataupun yang lainnya yang jelek-jelek. Ucapkan tadi la ilaha illallah. Bahkan kata beliau, wala ba'sa an yahdural muslim wafatal kafir liya'ridha 'alil islam raja'an yuslim. Tidak mengapa seseorang menghadiri sakaratul mautnya orang kafir untuk mendiktinya la ilaha illallah. Mungkin ada teman kita, kerabat kita yang masih kafir, non-muslim misalnya, ketika dia sakaratul maut, kita bisikan la ilaha illallah. Sebagaimana Rasul SAW ketika paman beliau Abu Thalib mau meninggal dunia, tetap disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bisa atau tidak, serahkan kepada Allah hasilnya. Ya ammi, kul kalimatan uhajulaka bi'indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah suatu ucapan, yaitu kalimat tauhid, yang aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun akhirnya Abu Thalib yang mati dalam keadaan musyrik, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang penting ada usaha mendakwai. Ini sekali lagi dibolehkan. Orang yang muslim mendatangi orang yang kafir waktu sakaratul maut untuk mendakwahinya masuk Islam atau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian poin yang kedua, kalau sudah meninggal dunia, apa yang perlu dilakukan? Fa idza mata wa aslama ruh fa 'alal hadirin amalu ma yali. Apabila dia sudah meninggal dunia, rohnya sudah dicabut. Sebetulnya ada hadis panjang lebar tentang masalah perjalanan roh, mulai dari sakaratul maut sampai dikembalikan ke alam barzakh, alam kubur. Ringkasnya, ketika orang itu mau meninggal dunia, kalau muslim, kalau mukmin, malakul maut datang, kemudian dicabut nyawanya dengan mudah, seperti tetesan air dari ceret. Mudah keluarnya roh orang muslim ketika dicabut oleh malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Kemudian diserahkan, diambil alih oleh malaikat-malaikat yang lain. Sebagaimana firman Allah, Qul tawafat rusuluna. Bahwasanya para rasul-rasul kami, malaikat-malaikat kami yang mewafatkannya. Dalam artian tadi, setelah dicabut oleh malakul maut, diserahkan kepada malaikat yang lain. Kemudian dibawa sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah, kembalikan ke jasadnya. Kemudian pada waktu itulah malaikat Munkar dan Nakir menanyakan tentang marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Orang muslim ketika bisa menjawab pertanyaan tersebut, diberikan nikmat kubur berupa dibukakan pintu surga, diberikan kenikmatan surga meskipun dia masih di alam barzakh, dilapangkan kuburnya, didatangkan seorang yang tampan, yang wangi, yaitu dia adalah amal solehnya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Namun kalau orang itu kafir atau munafik atau yang semisal dengannya, ketika
dicabut nyawanya oleh malakul maut, itu sangat susah keluarnya. Ya, seperti kata Rasulullah SAW, ya, seperti kail, ya, yang nyantol di kayak karung yang basah. Susah keluarnya roh orang kafir, orang munafik. Ya, kemudian setelah dikeluarkan tadi diambil oleh malaikat-malaikat yang lain. Lalu dibawa ke atas, namun tidak sampai bisa masuk ke langit, ditolak, diturunkan lagi ke alam kuburnya, kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, marrobuka wa nabiyuka wa dinuka, dan dia tidak bisa menjawab, maka diberikan azab kubur. Dan inilah salah satu akidah Ahlussunnah, azab kubur itu hak, dan azab kubur itu di alam barzakh, alam di luar alam dunia. Bukan di pemakaman, dalam artian kalau digali kata orang-orang yang menuhankan akalnya, nggak mungkin ditemukan adanya api. Sekali lagi, yang digali tadi itu masih alam dunia. Ya, alam barzakh, alam di luar dunia, alam ghaib. Kalau mau tahu, mati dulu, baru tahu. Ya, namun sekali lagi, ini adalah alam ghaib, dan Ahlussunnah meyakini azab kubur itu hak. Seperti yang Allah firmankan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Api neraka ditampakkan pagi dan petang hari kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadil ayat aslun kabirun fi istidlali Ahlussunnah ala adzabil qabri fil barzakh. Ini adalah ayat terbesar bagi Ahlussunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Kemudian kalau roh itu sudah dicabut tadi, fa'alal hadirin amalu ma yali. Maka ini sekali lagi pengurusan jenazah orang muslim ya. Ya, beda dengan yang kafir tadi. Kalau sudah jelas dia meninggal dunia, maka ditutupkan matanya. Karena kata Rasulullah SAW, roh itu kalau dicabut, mata mengikutinya. Maka kebanyakan apa yang meninggal dunia, mata itu masih terbuka. Maka sunnahnya pejamkan mata orang yang meninggal dunia. Kemudian an yad'ulahu aidan, mendoakannya dengan rahmat semoga diampuni dan seterusnya. Kemudian juga an yughatuh, ditutupi jenazahnya ya dengan kain atau apalah selimut yang panjang bisa menutupi semua jasadnya ataupun badannya. Kecuali yang muhrim atau yang sedang ihram untuk haji atau umrah. Kemudian an yu'ajjilu bitajhizihi, disegerakan dirawat jenazahnya, tidak ditunda-tunda. Wa ikhrajihi, disegerakan untuk disemayamkan. Ya, tidak usah ditunggu-tunggu apanya lah, sudah ya secepat mungkin untuk dimakamkan jenazahnya. Idza tayaqqanu min mautihi, selama memang sudah diyakini sudah meninggal dunia. Kemudian an yadfanu fil balad alladzi mata fi, dan selayaknya dimakamkan di tempat dia meninggal dunia. Enggak usah dibawa ke desa, ke kampung halaman dan seterusnya. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan juga memberatkan keluarga sebetulnya dan yang lainnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ma yajuzu lil hadirin minal aqarib wa ghairihim. Apa yang dilakukan oleh karib kerabat dan yang semisal dengan mereka ketika sudah meninggal tadi. Yang pertama kata Syekh, wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyit. Boleh membuka wajah yang meninggal dunia tersebut, wa takbiluhu, dan menciumnya. Sebagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq mencium wajah Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia. Wal buka alaih, boleh menangisi orang yang meninggal dunia. Namun sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Min ghairi niyahatin, tanpa meratapi. Ya, mungkin seorang istri ketika ditinggal mati oleh suaminya, tidak ada masalah mencium wajahnya, namun tidak boleh sampai teriak-teriak, meronta-ronta, meratapi. Karena Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih yang kita
sampaikan juga pada pertemuan yang lalu masalah fikih hujan. Kata Rasul ada 4 kelakuan orang-orang jahiliyah yang masih dilakukan di tengah-tengah umat Islam. Di antaranya aniyaha. Aniyaha itu tadi bukan sekedar menangis, namun lebih dari itu. Teriak-teriak, meronta-ronta. Bahkan Rasul mengatakan, laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal khududa wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami yang memukul pipinya, merobek sakunya, teriak dengan teriakan jahiliyah dalam meratapi mayit. Kata Rasul bukan dari golongan kami. Sekedar tangisan, tidak ada masalah. Jangankan kita. Rasul SAW orang yang paling kuat imannya. Ketika ditinggal oleh putra beliau Ibrahim, beliau mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata ini bercucuran air mata. Hati terasa sedih. Dan kepergianmu wahai Ibrahim membuat kami sedih. Tidak ada masalah. Itu tabiat manusia. Namun tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Kemudian wajib ala aqaribil mayyit hina yablughum khabar wafati amran. Wajib bagi karib kerabat keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu kerabatnya untuk yang pertama bersabar. Sabar itu menahan lisan, menahan anggota badan dari yang tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi. Sabar itu boleh sedih. Sabar enggak menafikan kesedihan. Tabiat manusia itu sedih, tidak ada masalah ketika mendapatkan musibah. Tapi tetap menjaga lisan. Jangan sampai naudzubillah min dalik. Apalagi mengucapkan ucapan kufur. Terkadang karena enggak sabar mengatakan ucapan, ya Allah, ya naudzubillah min dalik. Kenapa kok engkau mewafatkan suamiku, mewafatkan. Nah, protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillah min dalik. Innalillah, nanti akan disampaikan. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kapan saja Allah mencabutnya, itu terserah Allah. Allah fa'alu lima yurid. Jangan apa? Diprotes. Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak boleh ditanya. Kenapa Allah berbuat demikian? Manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga lisan. Jangan sampai mencaci maki takdir, mencela takdir, atau tadi meronta-ronta. Demikian pula dengan anggota badan bersabar, tahan, jangan sampai tadi. Karena apa? Terkadang terkena stres, frustasi, kemudian merobek-robek saku, memukul-mukul dinding dan seterusnya. Kata Rasul, laisa min, wajib bersabar. Sedih boleh, namun tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, al-istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengatakan innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan ketika mengucapkan itu, kata beliau, wa huwa qauluhum bitafakkurin wa tadabburin innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan kalimat tersebut dengan tadabbur, dipahami, dijiwai. Jangan mengucapkan innalillahi wa inna raji'un namun teriak-teriak, namun apa? Memukul-mukul dinding, membanting-banting badannya, gulung kuming istilahnya. Ini enggak sesuai dengan ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan itu dengan kesadaran dan pemahaman yang benar. Nah, kemudian terutama bagi perempuan, kata beliau, wala yunafis sabar antamtani almar'a minazina kulliha idza lam tazid ala salasati ayyamin. Bagi perempuan, tidak bertentangan dengan istilah sabar untuk dia tidak berhias diri selama 3 hari kalau yang meninggal karib kerabatnya. Artinya tidak berhias diri ketika ada kematian, mungkin ibu atau bapaknya ataupun kakaknya, saudaranya.
3 hari waktunya. Tapi kalau yang meninggal suaminya, sebagaimana waktu iddah, itu 4 bulan 10 hari. Ini waktu apa? Iddahnya perempuan kalau ditinggal mati oleh suaminya. Dia meninggalkan dari berhias diri. Ya. Tidak keluyuran. Tidak pergi kecuali kalau ada darurat. Nah. Kemudian poin yang berikutnya, malaya juzulahum, apa yang tidak dibolehkan bagi karib kerabat kalau ada kematian keluarganya. Laqad harrama Rasulullah umuran kana wala yazalu ba'dun nas yartakibunaha idza mata lahum mayyit fayajib ma'rifatuha lisyinabiha. Yang tidak dibolehkan ketika ada kematian yaitu aniyah tadi, meratapi mayit, teriak-teriak, memukul badannya, memukul dinding atau gulung komik. Kemudian juga yang tidak dibolehkan, kata Syekh Ali bin Hasan berdasarkan riwayat dari sahabat Rasul SAW, al-i'lan an mautihi ala ru'usil manarat. Tidak selayaknya untuk mengumumkan kematian di atas menara masjid. Kenapa demikian? Kata para sahabat, kami dahulu dilarang untuk apa? Melakukan tadi pengumuman kematian sebagaimana orang-orang jahiliyah yang mengumumkan di pasar-pasar ataupun di depan-depan rumah mereka. Apalagi masjid bukan untuk pengumuman-pengumuman tersebut. Di sini di Ahkam Janais aslinya disebutkan riwayatnya. Ini kita mau bacakan biar kita tahu dalilnya, bukan sekedar asbun saja. Apalagi zaman sekarang kan cukup ada mungkin WA, insyaallah lebih bisa tersebar dengan baik. Diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana idza mata lahul mayyit qala la tu'zinu bihi ahadan inni akhaf an yakuna na'yan inni sami'tu Rasulullah yanha anin na'yi. Kata Syekh Albani di sini judulnya al-i'lan an mautihi ala ru'usil manar al-manair wa nahwiha li anna minan na'yi. Kata Hudzaifah bin Yaman, apabila ada orang yang meninggal dunia, maka Hudzaifah berkata, la tu'zinu, jangan diumum-umumkan sebagaimana tadi pengumuman ala jahiliyah, karena aku khawatir itu termasuk an-na'yu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam penjelasannya, innal murad bin na'i al-i'lan alladhi yushbih makan ali ahlul jahiliyah minasiyah ala abwabil buyut wal aswaq. Di antara yang dilarang dalam mengumumkan yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dari teriakan-teriakan di depan-depan rumah ataupun di pasar-pasar. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya yang perlu disampaikan dalam pembahasan ini adalah ghusl mayit. Kalau sudah diyakini akan kematiannya, maka yang perlu dilakukan memandikan jenazah. Fa idza matal mayyit wajib ala ta'ifatin minan nas an yubadiru ila ghuslihi. Apabila sudah jelas telah meninggal dunia, maka wajib bagi sekelompok dari kaum muslimin untuk menyegerakan memandikannya. Karena hukum memandikan jenazah fardu kifayah. Sebagian kalau sudah melakukan gugur kewajiban atas yang lain. Wa yura'a fi ghasli al-umur taliyah. Dan selayaknya diperhatikan beberapa poin ini. Yang pertama, ghasluhu salasan fa aktsar. Kalau bisa memandikannya itu 3 kali. 3 kali apa? Dimandikan atau lebih sesuai dengan kebutuhan.
antakunal ghazalatu witran, dan selayaknya memandikannya itu dalam jumlah witir ganjil 3 atau 5. Kemudian an yukran ma'a ba'diha sidr, selayaknya dalam memandikan itu ada sidr atau daun bidara, au ma yakumu maqamahu fit tandif kasabun, atau ada sabun. 3 kali misalnya, salah satunya ketika mandikan itu ada sabunnya. Kalau misalnya tadi nggak ketemu daun bidara, jangan berlebihan harus dapat, tidak. Cukup dengan apa? Sabun. An yukhlat ma'a akhiri ghuslatin minha syai'un minat tib. Kemudian di akhir siraman itu hendaklah dicampur dengan kapur barus ataupun minyak wangi. Kal kafur wa huwa al-aula. Kemudian al-bad'u bil mayamin. Hendaklah memulai memandikan, menyirami orang yang meninggal dunia tersebut dimulai dengan yang kanan dari anggota tubuhnya. Wa mawadhi'il wudhu, dimulai dengan juga anggota wudhunya. Kemudian an yatawalla ghusla zakari ar-rijal. Selayaknya laki-laki yang meninggal dunia dimandikan oleh apa? Laki-laki juga. Wal unsa an-nisa, yang meninggal dunia perempuan, yang memandikan juga perempuan. Kemudian an yaksil bi khirqatin wa nahwiha aw nahwiha tahta satirin li jismihi ba'da tajridihi min thiyabi kulliha. Kalau orang itu misalnya dibawa ke istilahnya tempat pemandian, jangan naudzubillah min dzalik, sebetulnya jangan ditelanjangi. Ditutupi lah, tetap ditutupi. Memandikannya lewat apa? Bawa penutup tersebut. Ini karena masalah apa? Aurat. Tetap meskipun meninggal dunia, aurat tetap wajib untuk dijaga. Kemudian kata beliau, an yatawalla ghuslal mayyit man kana arah bi sunnatil ghusl. Selayaknya yang memandikan adalah yang paham tentang sunnah memandikan jenazah. Karena ini masalah ibadah. Ibadah sebagaimana kata Imam Bukhari, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum apa? Beramal. Maka kalau misalnya kita bertekad kalau ada keluarga saya yang mau meninggal dunia, saya mau memandikan, belajar dulu cara memandikan tersebut. Kemudian disampaikan di sini, waliman tawalla ghuslahu ajrun azim. Bagi yang memandikan memiliki atau mendapatkan pahala yang besar dengan 2 syarat. An yastur alaih wa la yuhaddits bima qad yara minal makruh. Tidak boleh dia menceritakan aib yang ada pada orang yang dia mandikan tersebut. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai menyebut cacat ataupun aib yang dia lihat pada waktu memandikan. Harus dia jaga. Kemudian yang kedua syaratnya, dia menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yustahab min ghairi wujub liman ghasalahu an yaghtasil. Disunahkan bagi yang memandikan untuk dia mandi juga, mandi besar juga, namun tidak diwajibkan. Kemudian poin yang berikutnya berkaitan dengan mengkafani jenazah. Wa ba'dal faragh min ghasil mayyit yajib takfinuhu. Setelah dimandikan wajib dikafani. Wal kafan aw thamanuhu min malil mayyit. Selayaknya kain kafan itu dibeli dari uang yang meninggal dunia. Kalau ada, kalau mampu. Bahkan kata beliau, walau lam yukhallif ghairahu. Meskipun hanya pas uang itu untuk membeli kain kafan. Selayaknya untuk apa? Dari harta yang meninggal tersebut. Namun kalaupun nggak mampu dan diberikan oleh yang lain, tidak ada masalah. Wa yanbaghi an yakunal kafan satiran li jami'i badanihi. Dan selayaknya untuk kain kafan itu menutupi seluruh badan yang meninggal dunia tersebut. Dan tidak perlu misalnya
dijahit atau dibordir dan seterusnya. Ya. Selama itu sekali sudah cukup ya sudah. Karena ada sebagian orang yang terlalu berlebihan. Harus jahit dulu dan sebagainya. Ya. Bahkan dulu ada pernah salah satu syekh ya, Muhammad Musa al-Nasr ketika memandikan salah satu jenazah dari saudara kita waktu itu, ada yang mengusulkan demikian. Maka beliau pun marah. Ya. Karena apa? Terlalu berlebihan. Harus kainnya dijahit dan seterusnya. Yang berikutnya, fa'ilam yatayassar kafanun satirun sutra bihi ra'suhu wa matala min jasadihi. Seandainya dalam keadaan darurat ada kain yang nggak bisa menutupi seluruh badannya, maka yang diprioritaskan menutupi kepala dan yang berikutnya. Wa ma baqiya minhu maksyufan yudha alai syai'un minal idkhir au ghairu minal hashish. Seandainya ini mungkin di hutan atau mungkin di mana lah ada yang meninggal dunia, maka tadi kalau nggak cukup kainnya menutupi, yang diprioritaskan yang atas dulu sampai yang di bawahnya. Seandainya mungkin kakinya tidak tertutup, maka disunahkan cari rumput misalnya untuk menutupinya. Ya. Atau yang semisal dengannya. Wa ma baqiya minhu maksyufan yudha alai syai'un min al-idkhir aw ghairu min al-hashish. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, dan juga seandainya dalam keadaan darurat ada banyak yang meninggal dunia. Sebagaimana mungkin ya ada waktu kapan lalu pandemi naudzubillah min dzalik, atau yang keadaan darurat lah sudah. Idza qallatil akfan wa kathral mauta jaza takfinul jama'a minhu fil kafanil wahid. Seandainya dalam keadaan darurat boleh ada beberapa orang yang meninggal dunia dikafani dengan satu kain saja. Ya, seandainya apa? Darurat. Namanya darurat ini beda dengan waktu yang longgar ataupun ada pilihan. Poin berikutnya, yustahabu fil kafan umur. Disunahkan dalam mengkafani atau kain kafannya itu al-bayat, warna putih. Sebagaimana kata Rasul, ilbasu min thiyabikumul bayat. Pakailah baju warna putih. Wa kafinu mautakum biha, dan pakaikanlah orang yang meninggal dunia kain kafan yang warnanya putih kalau bisa. Kaunu salasata aswab, dan kain kafan itu disunahkan 3 lapis. Jangan berlebihan sampai 11 misalnya. Mubadzir. Kemudian wala yajuzul mughalatu fil kafan. Tidak selayaknya membeli kain kafan yang paling mahal. Ya. Rasul SAW manusia yang paling mulia, beliau kain kafannya biasa. Ya, sama dengan yang lainnya. Wala ziyada fihi ala thalathah. Tidak dibolehkan lebih dari 3 lapis tadi. Nah, li'annahu khilafu ma kuffina fi Rasul sallallahu, karena itu menyelisih apa yang telah dilakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk tabdzir, mubadzir istilahnya. Wal mar'a fi dzalika karrajul. Sama kain kafan laki dan perempuan. Jangan dicari yang warnanya ada bunga-bunganya. Ya, sekali lagi sama saja. Secara umum syariat Islam ya tentang laki perempuan itu secara asal sama, kecuali kalau ada dalil yang membedakan baru kita bedakan. Namun secara asal sholatnya masalah ibadah-ibadah yang lain laki dan perempuan itu sama, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Misalnya tentunya kalau perempuan datang haid ya nggak sholat, beda dengan laki terus sholat. Ya, perempuan dalam menerima harta warisan separuh dari laki-laki. Kenapa? Ada dalilnya. Namun secara umum laki dan perempuan dalam pandangan syariat sama. Tidak ada bedanya kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Seperti lagi, perempuan tidak boleh safar tanpa mahram. Laki boleh. Laki menikah sendirian pun boleh. Kalau perempuan harus pakai apa? Wali. Ini sekali lagi syariat Islam secara asal laki dan perempuan sama dalam melaksanakan syariat, kecuali kalau ada dalil yang
membedakannya. Di sini tidak ada pembedaan antara kain kafan laki dengan perempuan. Ya, di antaranya tadi masalah bilangan kain kafannya cukup 3 saja. Tidak perlu pakai kerudung, pakai cadar dan seterusnya. Sekali lagi karena apa? Syariatnya demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mar'atu fi dzalika karrajul itla dalila sahih ala tafriq. Laki dan perempuan sama dalam masalah kain kafan ini, tidak ada dalil yang sahih tentang pembedaannya. Kemudian poin berikutnya setelah dikafani, hamlul janazah wa tibauha. Mengiringi jenazah. Ini ada 2 kata Syekh. Mengiringi jenazah termasuk hak muslim atas muslim. Kata Rasul, hakul muslim al-muslim situn. Hak muslim atas muslim ada 6. Di antaranya ittibaul janazah. Mengiringi jenazah. Dan mengiringi jenazah itu 2 tahapan. Ittiba'uha min indi ahli hatta salati alaih. Atau alaiha. Mengiringi jenazah dari rumahnya ke tempat disolati. Kalau zaman Rasulullah SAW itu disolati, ada tempat khusus di dekat masjid. Atau kalau mungkin tidak memungkinkan, ya juga di masjid ada masalah. Ini dari rumah mengiringi jenazah sampai ke salat jenazah. Kemudian mengiringi jenazah dari tadi tempat salatnya menuju ke pemakaman. Dan kalau hadis tentang keutamaan orang yang mengikuti jenazah sampai menyolatinya, insya Allah mendapatkan pahala 1 qirat, 1 gunung besar. Kalau sampai menyemayamkan dapat 2 qirat. Yaitu dapat 2 gunung pahala. Kalau ikhlas tentunya. Kemudian kata Syekh, watiba'ul janaiz lirijal walaysa linnisa. Mengiringi jenazah itu khusus bagi laki-laki. Perempuan nggak usah ikut-ikutan. Dalilnya mana? Sabda Rasul SAW dalam Sahih Bukhari Muslim. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kunna nunha an itiba'il janaiz. Kata Ummu Atiyah, kami dahulu para sahabiat kaum muslimat dilarang oleh Rasul SAW untuk mengiringi jenazah. Ya. Ini sekali lagi, kalau kita mau mengikuti aturan ajaran Rasul SAW, perempuan tidak selayaknya ikut mengiringi jenazah. Apalagi kebanyakan kalau yang mengiringi itu kaum wanita dari kerabat yang meninggal dunia tadi, kebanyakan banyaknya niyaha, yaitu tadi ratapan-ratapan di pemakaman. Bahkan ingin juga dikubur di sampingnya langsung. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang sekali lagi kalau kita mengacu kepada petunjuk Rasul SAW. Hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim, sekali lagi kata Ummu Atiyah, kunna nunha, kami dahulu para wanita dilarang an itibai al-janazah atau al-janaiz. Kemudian juga kata Asy-Syaikh wala yajuz an tuttaba al-janaiz bima yukhalifu syariah. Ketika mengiringi jenazah tidak selayaknya melakukan hal-hal yang menyelisih syariat Allah. Di antaranya karaf isad bil buka. Teriak-teriak, menangisi mayit, meratapi mayit. Atau ittiba'iha bil bukhur, mengiringi jenazah dengan mungkin kemenyan atau yang semisalnya. Wa yajib al-isra' fi sayri biha. Dan selayaknya untuk mempercepat langkah, tidak lari. Namun apa? Agak cepat jalannya. Tidak pelan-pelan dan juga tidak lari-lari. Sairan duna al-harwala. Wa yajuz al-masyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha. Boleh mengiringi jenazah di depannya, di belakangnya, samping kanan, samping kirinya. Kemudian ada yang perlu kita sampaikan di sini, di antaranya ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah tentang masalah mengiringi jenazah, disampaikan di sini. Wa yulhaq bidzalika ra'fusad bidzikr amamal janazah.
tidak selayaknya mengiringi jenazah dengan mengeraskan zikir-zikir tertentu. Li'annahu bid'atun, karena itu termasuk perkara yang bid'ah. Ini kita mau kita bacakan dari ucapan Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i dalam kitab beliau Al-Adhkar, masalah zikir. Kata beliau, wa'lam anna sawab wal mukhtar wa makana alis salaf radhiyallahu anhum as-sukut fi halis sayr ma'al janazah. Ketahuilah yang benar, yang dipilih oleh para salafus saleh itu banyak diam. Istilahnya kita lebih khusyuk mengiringi jenazah, mengingat kita juga akan diusung, disemayamkan seperti yang kita sekarang menyemayamkannya. As-sukut fi halis sayr ma'al janazah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fala yurfa sautun bikiraatin wala zikrin wala ghairi dzalik. Tidak mengeraskan suara, entah dengan baca Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Fatihah atau yang lainnya. Tidak pula dengan mengeraskan zikir wala zikrin atau yang semisal dengannya. Wal hikmah fihi dhahiratun, karena hikmah pelajaran dalam mengiringi jenazah itu sangat jelas sekali. Yaitu apa? Wahya annau askan li khatirihi wa ajma' li fikri fi ma yatalaq bil janazah. Yaitu tadi mengheningkan ataupun menjiwai bahwasanya kita juga suatu saat akan diiringi seperti ini. Ya, bukan mengeraskan suara atau naudzubillah min juga bercanda, tertawa-tertawa. Ya. Wa huwal matlub fi hadhihi atau fi hadzal hal fa hadha huwal haqqu. Dan inilah yang diinginkan dari syariat untuk tidak mengeraskan suara ataupun tadi zikir dan seterusnya. Inilah yang benar kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, wala taghtar bi kasrati man yukhalifuhu, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah yang satu ini. Faqad qala Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama salaf yang bernama Abu Ali Al-Fudail bin Iyad berkata, ilzam tariqal huda atau turuqal huda wala yadruka qillatus salikin. Pegang erat jalan kebenaran dan tidak mencelakakan dirimu sedikitnya yang mengikuti kebenaran tersebut. Wa iyyaka wa turuqad dalal, hati-hati dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarra bi kathratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihi al-haq ataupun yang tersesat. Wallahu ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Setelah pembahasan mengiringi jenazah, kemudian ada pembahasan as-salatu alal janazah, mensolati jenazah. Kata Syekh, as-salatu alal mayyit al-muslim fardu kifayah. Salat atau salat jenazah atas mayit yang muslim itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian sudah melaksanakan, gugur kewajiban atas yang lain. Wala tajibus salatu ala atiflil ladzi lam yablugh asyahid, ya. Kata beliau, tidak diwajibkan salat jenazah atas anak kecil yang masih belum baligh, ya, dan juga orang yang mati asyahid. Wa tusra salat ala, adapun salat jenazah itu disyariatkan meskipun atas orang yang kutila fi haddin min hududillah, yang dihukum mati oleh pemerintah kaum muslimin. Seperti orang yang membunuh kemudian dikisos, dia dibunuh juga, maka tetap disyariatkan untuk mensalatinya. Atau al-fajir, orang yang ahli maksiat, orang yang jahat dan sebagainya, tetap disyariatkan untuk mensolatinya. Meskipun bagi tokoh agama, tokoh masyarakat boleh nggak ikut sholat. Karena apa? Memberikan efek jera kepada yang lain. Bagi para pelaku maksiat, bahwasanya kalau dia mati nggak disolati oleh orang-orang yang mulia. Intinya begitu.
Demikian pula al-madin alladzi lam yatruk minal mal ma yaqdi bihi dainahu. Orang yang masih punya hutang, ya, apalagi memang dia nggak sanggup membayarkan hutangnya dikala dia masih hidup, boleh mensolatinya. Ya, cuma masalah hutang ini sangat amat berbahaya kalau tidak sampai dibayarkan. Nanti akan disampaikan sebetulnya bahwasanya yang mau meninggal dunia selayaknya memberi wasiat kalau dia masih punya hutang. Harus apa? Disampaikan agar ketika dia meninggal dunia sudah dilunasi, entah oleh pemerintah kaum muslimin, entah oleh kerabatnya atau yang lainnya. Karena kata Rasul, orang yang mati syahid saja tidak bisa langsung masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Rasul nggak mau mensolati jenazah yang masih punya hutang sampai dibayarkan hutangnya. Ini masalah utang piutang, masalah berat. Islam tidak mengharamkan, namun tidak melepaskan begitu saja. Ada aturannya dan sekali lagi harus betul-betul ditunaikan hutang tersebut. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Insyaallah cara mensolati ya sudah banyak yang sudah paham bahwasanya al-imam ya kalau jenazahnya itu laki-laki di mana? Nah, dia iya dekat kepalanya, sedangkan kalau perempuan iya di tengahnya. Kemudian kata Syekh, wa idza istama'atil janazah atau janais idda minar rijal wa nisa sulli 'alaiha salatan wahidah. Seandainya yang meninggal itu banyak, ada laki-laki, ada perempuan, maka boleh disolati sekali saja. Wa ju'ila dzukur walau kanu sigharan mimma yalil imam. Dan urutannya yang laki yang dekat dengan imam. Ya. Misalnya ada 4-5 jenazah, lakinya 2, perempuannya 3 misalnya. Yang laki tetap di dekat al-imam, meskipun kecil, anak kecil. Walau kanu sigharan mimma yalil imam. Adapun yang perempuan ya lebih dekat ke arah kiblat. Meskipun kata beliau wa yajuz an yusalla ala kulli wahid minal janaiz salatan. Meskipun boleh seandainya disolati sendiri-sendiri. Ya 5 orang salatnya 5 kali, boleh. Li'annahu asal, karena itu asalnya seperti tadi. Ya. Wa yaqiful imam wara'a ra'sir rajul. Ini yang kita sampaikan tadi, laki-laki yang meninggal, imam dekat dengan kepala ya yang meninggal dunia. Wa wasatil mar'ah, dan di tengah ya bagian dari perempuan tersebut. Wa yukabbir alai arba'an, takbirnya 4 kali, wahwal arjah, itu yang lebih rajih. Au khamsan, meskipun dalam riwayat ada terkadang Rasul 5 kali takbirnya. Sampai 9 kali. Ada riwayat-riwayatnya yang sahihah. Ya, cuma yang memang sering dilakukan yang lebih kuat 4 takbir. Sabata hadza kullu inna wasallam, dan semuanya ada prakteknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusra lahu an yarfa yadi fi takbiratil ula faqat. Ya, sebetulnya yang sunnah yang ada dalilnya dari Rasul, takbir mengangkat tangan itu pada waktu awalnya saja. Itu kalau dari sunnah Rasulullah SAW. Meskipun ada riwayat dari Umar bin Khattab, beliau apa? Mengangkat tangan setiap takbir. Cuma sebagaimana kata Rasul, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah takbir yang pertama, yadha yadaul yumna 'alal yusra. Ya, bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya di atas dadanya. Summa yaqra akibat takbiratul ula Fatihatul kitab. Ya, membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Ya, dan bahkan dikatakan di sini wasurah, kalau bisa juga membaca sebuah surat. Wal qiraatu fiha sirran, tentunya membacanya dengan lirih, disembunyikan, tidak dijaharkan. Summa yukabbir takbiratul tsaniyah. Kemudian takbir yang kedua, wa fiha as-salatu ala nabi sallallahu, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ya'ti bi baqiyati takbirat wa yukhlisu du'a fiha. Setelah itu ya banyak-banyak berdoa ya tentunya dengan ikhlas. Dan Rasul
mencontohkan doa-doa tersebut. Allah maghfirlahu kalau laki-laki, Allah maghfirlahu warham dan seterusnya. Itu dibaca dengan apa? Istilahnya khusyuk, dengan tenang, jangan cepat-cepatan. Yang aneh bin ajaib, Rasul telah mengajarkan doa itu di dalam salat jenazah. Banyak kalau kita ikuti orang-orang yang salat jenazah jadi imam, ketika waktu doa cepat sekali, kayaknya nggak doa. Mungkin doanya Allah maghfirlahu selesai, Allahu akbar lagi. Tapi selesai salam, kok doa lagi? Padahal Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Doanya itu pada waktu apa? Salat. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akim nuzulahu dan seterusnya. Ini kayaknya enggak doa, kita belum selesai Allahumma gfirlahu warhamhu sudah apa takbir. Namun yang aneh, selesai salam, setelah salam doanya panjang. Padahal tidak ada apa? Contohnya dari Rasulullah SAW. Yang ada contohnya ditinggalkan, yang enggak ada contohnya dilakukan. Ini sekali lagi menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wa yad'u fiha bima thabata an salam min al-adiyah. Ya, berdoa di dalam salat tadi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Summa yusallim taslimatain mislu taslimi lis-shalah. Kemudian setelah itu salam 2 kali sebagaimana salat ya di ya waktu-waktu yang lainnya. Kemudian masalah memakamkan jenazah. Ini lanjut apa cukup sudah? Iya, anak yang sampai sebetulnya kalau mau kupas tuntas sampai subuh lagi. Ya, kita ringkas ini ad-dafn wa tawabi'u. Yajib daf'ul mayyit walau kana kafir. Wajib menyemayamkan jenazah meskipun orang kafir. Ya. Wala yudfan muslim ma'a kafir. Tidak boleh orang muslim dimakamkan bersama orang kafir. Wala kafir ma'a muslim. Tidak boleh orang kafir disemayamkan bersama orang muslim. Bal kullun fi maqabirihi. Semuanya dimakamkan di pemakaman masing-masing. Pemakaman kafir, pemakaman apa? Muslim. Jangan gara-gara toleransi kemudian apa? Dikumpulkan. Nggak benar. Kemudian as-sunnah ad-dafn fil maqbarah. Yang disunahkan itu menyemayamkan di pemakaman umum. Jangan pemakaman apa? Rumah sendiri. Yang pertama tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin ada itu Rasul kan semayamkan di rumah beliau. Kita katakan itu salah satu kekhususan Rasul SAW karena dalilnya tidaklah orang dari para anbiya wa rasul tentunya yang meninggal kecuali disemayamkan di tempat dia meninggal. Makanya dulu awal kali Rasul meninggal para sahabat berselisih. Mau dimakamkan di mana Rasul SAW? Kemudian salah satu sahabat datang memberitahukan Rasul mengatakan tidaklah seorang nabi disemayamkan kecuali di tempat dia meninggal dunia. Ini kekhususan siapa? Nabi. Kalau Anda nabi tidak apa-apa. Kalau bukan, ya disunahkan untuk disemayamkan di pemakaman umum. Di antara faedahnya untuk terus mendapatkan doa dari kaum muslimin yang apa? Ziarah kubur. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimina wal minal mu'minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Didoakan. Kalau disemayamkan di rumah, ya mungkin jarang yang ziarah tersebut. Ya sekali lagi sunnahnya disemayamkan di pemakaman umum. Kemudian wala yajuzu dafn fil awqatil manhi anha. Dilarang menyemayamkan di waktu-waktu yang terlarang kecuali kalau darurat. Ya, sebagaimana yang kalah pandemi dan seterusnya, ini ada masalah. Ya, kalau secara asal jangan misalnya mau tenggelam matahari, mau terbitnya matahari. Ya, sebagaimana waktu-waktu apa? Dilarangnya salat-salat sunnah. Kemudian wajib i'maqul qabr wa tausi'u wa tahsinuhu. Selayaknya untuk kuburan itu diperdalam biar tidak istilahnya digali oleh binatang misalnya. Wa yajuzu fil qabr halatan. Boleh dalam menyemayamkan itu galian kuburannya ada salah satu dari 2 pilihan. Ya, asyak wal lahad istilahnya. Al-lahad itu seperti
Arab Saudi misalnya, kalau antum yang umrah atau haji pernah ikut menyemayamkan orang yang meninggal dunia di Baqi atau di Ma'la, itu setelah digali lubangnya, kemudian dindingnya itu masih dilobangi lagi. Itu namanya lahat, kayak laci gitulah. Jadi dilobangi dindingnya, kemudian dimasukkan di situ. Itu namanya al-lahat. Jadi liang lahat itu sebetulnya itu. Kalau yang kita namanya asyak, cukup digali ke bawah, langsung disemayamkan di bawah situ. Ini namanya asyak. Namun dua-duanya boleh-boleh saja. Al-lahat wa huwa syak fi ardil qabr min jihatil qiblah. Wa asyak, al-lahat tadi. Setelah digali seperti dengan yang ada di kita, kemudian di arah kiblat itu masih dilobangi lagi, dimasukkan di situ. Asyak wa huwal hafar ila asfal. Adapun asyak itu digali seperti yang ada di kita. Wala basa min an yudfan fil qabr isnan au aktsar inda darurah. Tidak mengapa disemayamkan lebih dari seorang mayit jenazah kalau memang darurat. Seperti kasus kemarin pandemi karena darurat yang gali juga nggak kuat misalnya karena semalam bisa mungkin puluhan dan seterusnya. Boleh satu galian untuk beberapa orang inda darurah. Nah, wa yuqaddam afdaluhum. Kalau bisa diketahui mana yang lebih afdal, ini orang yang soleh dan ini yang enggak soleh, didahulukan yang soleh dahulu. Wa yatawalla inzal mayit walau kana unsa ar-rijal duna nisa. Yang turun ke pemakaman itu kaum laki-laki, bukan perempuan meskipun jenazahnya perempuan. Jangan alasan bukan mahram. Kalau memang enggak ada mahramnya misalnya. Wa yajuzil zauj an yatawalla bi nafsi dafna zaujati. Boleh bagi seorang suami yang turun ke pemakaman menyemayamkan istrinya sendiri. Wa ishtarat fi man yadfan mar'a la yakuna qad jama'a zaujatahu fi tilkal lailah. Dan disyaratkan bagi seorang suami yang mau menyemayamkan istrinya untuk dia itu pada waktu malamnya sebelum meninggal tidak menggaulinya. Artinya kalau dia sudah menggauli istrinya tersebut, kemudian istrinya meninggal, selayaknya yang turun ke pemakaman yang lainnya. Wa sunnah idkhal mayyit min muakhiril qabr. Selayaknya memasukkan jenazah itu dari arah kaki. Arah kaki dimasukkan bukan arah samping. Jadi arah arah kaki kemudian dimasukkan langsung ke bawah. Nah, itu yang disunahkan. Wa yuj'al mayyit fi qabri ala janbi al-aiman. Dia disemayamkan dia bersandar dengan sebelah kanan dari badannya, wa wajhu qibalal qiblah. Wajahnya menghadap ke arah kiblat. Wa yaqulu alladhi yadau fil qabr bismillah wa ala sunnati Rasul sallallahu. Yang menyemayamkan jenazah, memasukkannya ke pemakaman, disunahkan membaca zikir bismillah ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa istahab liman indal qabr an yahthu minat turab salasa hasayat biyadaihi jami'an ba'dal faraq min sadil qabr. Disunahkan bagi yang ada di sekeliling pemakaman tadi untuk dia istilahnya menutupi kuburan tersebut, lubang tersebut dengan kedua tangannya 3 kali siraman pasir. Kemudian wa yusannu ba'da dafan ma yali an yurfa al-qabr anil ardi nahwa shibr wa la yusawwa bil ardi li yusana fala yuhan. Ketika sudah ditutup kuburnya boleh ditinggikan hanya sejengkal saja, tidak boleh sampai berlebih-lebihan ataupun tidak boleh disamaratakan dengan tanah sebelahnya. Karena takut diinjak-injak, tidak dihormati kuburan tersebut. Pembahasan panjang masalah membangun kuburan itu jelas tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang an yuzasal qabr wa an yubna alaih. Rasul melarang kuburan itu cat ataupun dibangun dengan bangunan tinggi, apalagi sampai disamakan dengan hotel dikasih AC. Nah. Baik. Terus yang terakhir ini masalah at-ta'ziyah,
Wa tusra' ta'ziyatu ahlil mayyit. Disyariatkan bertakziah kepada keluarga yang meninggal dunia. Wahiyat al-haddu ala sabar wi wa'dil ajri, yaitu dengan mengucapkan ucapan belasungkawa, duka cita untuk dia tetap bersabar, mengharapkan pahala dari Allah di akhirat. Demikian pula mendoakan mayit. Ya. Wa yu'azzihim bima yadun anna yusallihim, atau dengan kata-kata yang bisa menghibur yang meninggal dunia tersebut. Nah, wala tuhaddat ta'ziyah bi salasati ayyam la yatajawazuha. Ta'ziyah tidak ada batasan waktunya, 3 hari atau yang semisal dengannya. Bal mataro al faida fi ta'ziyata biha. Kapanpun dia misalnya ketemu dengan keluarga mayit, boleh takziah, mengucapkan tadi, ya, saya ikut berduka cita atas meninggalnya ya saudara Anda, ya rahimahullah misalnya, atau rahimahallah, dan seterusnya. Wa yanbaghi ijtinabu amrain. Tidak selayaknya dilakukan 2 hal dalam takziah. Yang pertama, al-ijtima' li takziah fi makanin khas. Ya, yaitu kumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal dunia tersebut. Ini kita mau bacakan dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Um. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, kalau di sini disebutkan jilid pertama halaman 248, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa akrah al-ma'atim wa hiyal jama'ah wa illam yakun lahum buka. Aku memakruhkan, aku membenci, melarang kumpul-kumpul ketika kematian. Ya, meskipun tidak ada tangisan, nggak ada ratapan di situ. Fa inna dzalik yujaddid al-huzna. Karena itu akan memperbaharui kesedihan bagi yang meninggal dunia. Wa yukallifu al-mu'na, dan memperberat keluarga yang meninggal dunia. Harus menyiapkan hidangan makanan. Yang senang apa? Yang nggak masak dari tetangga-tetangganya. Dan itu wakil, ya, banyak kejadian seperti itu. Justru kalau ada yang meninggal dari tetangganya, ada yang senang. Karena apa? Anak-anaknya disuruh apa? Ikut kumpul-kumpul, makan, pesta pora. Padahal apa? Yang ditinggal mati dalam keadaan kesedihan diberatkan dengan hal-hal tadi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan itu akan memberatkan kerabat keluarga yang ditinggal mati tersebut. Ma'ama madha fihi mina al-athar. Ini sekali lagi ucapan dari Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Iya, ana rasa cukup sekian ringkasan dari fikih jenazah ya yang kita sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, ini hanya ringkasan, dalil-dalilnya ada dalam kitab aslinya Ahkamul Janaiz oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul di dalam segala bidang kehidupan kita, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas sunnah dan tauhid, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat di hari kiamat kelak. Ya, kalau mungkin ada yang mau bertanya, terutama tentang hal yang kita sampaikan, tafadhol. Silakan, Pak. Yang memandikan jenazah itu seandainya yang meninggal itu istrinya, suaminya ikut, hanya suaminya dan sebaliknya, itu apa diperbolehkan. Yang pertama. Kemudian tadi disampaikan bahwa makam orang muslim dengan makam orang kafir itu harus sendiri-sendiri. Bagaimana kalau memakamkan itu di makam perawat? Terjadi ada yang kafir dan ada yang iya, adapun tentang tadi suami memandikan istrinya tidak ada masalah. Cuma selayaknya kalau ada perempuan. Kalau memang suami istri tidak ada masalah. Iya. Iya, tidak ada masalah. Insyaallah ta'ala. Iya. Nah. Adapun yang tadi, wallahu ta'ala alam, ini urusan negara, bukan urusan. Iya, cuma kita nyampaikan hukum asalnya seperti tadi. Ya, muslim dengan muslim, yang kafir dengan kafir. Wallahu ta'ala. Iya, yang lain Pak biar iya rata. Pada saat kita mau antar jenazah ke makam, yang lebih aktif itu kita panggul apa sekarang yang menggunakan kereta jenazah? Iya, selayaknya di sebenarnya ada pembahasan di sini. Secara asal dipikul,
ya, itu lebih apa? Terasa pelajarannya. Ya, kecuali kalau memang darurat dan sebagainya, tempatnya terlalu jauh. Ya, apalagi tempatnya dekat, pakai ambulan, semuanya pakai mobil, ya sudah, tidak ada hikmah daripada apa? Mengiringi jenazah tersebut, mengambil hikmah pelajaran dari kematian tersebut. Itu yang lebih sekali lagi ditegaskan. Nah, kecuali kalau darurat beda lagi, Pak. Darurat beda. Iya, iya, kalau itu tidak ada masalah. Iya, wallahu taala. Yang lain? Yang belum. Ya, silakan, Pak. Iya. Yang ngasih siapa? Perawatnya atau? Ya, dari pihak keluarga. Ya, keluarga yang hadir kan ada. Ya, tapi kan ada keluarga yang mendampingi. Ada kan? Ya, ada masalah semampunya. Cuma kalau ada yang ya menemaninya, itu yang salahnya untuk diktenya, mentalkinkannya dengan la ilaha illallah. Kenapa? Iya, semampunya sudah, semampunya. Fattakullah masatatum. Jangan juga, ya istilahnya, menerobos larangan juga. Artinya, jangan ikut sunnah, namun menyelisih sunnah juga. Karena Rasul mengatakan, firra minal majdum, firaraka minal asad. Menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana engkau lari dari penyakit dari seekor harimau. Artinya kita mau melakukan sunnah, mendikte yang meninggal dunia, kemudian kita apa? Menyelisih sunnah juga, yaitu apa? Mendekat kepada yang terkena penyakit menular tersebut. Artinya semampunya, kalau memang kita nggak dibolehkan, ya sudah, jangan apa? Ngelawan atau sangat frontal dan sebagainya. Fattakullah masatum, Allah Maha tahu, semoga kita doakan dari jauh, mungkin dia bisa mengucapkan sendiri, atau kita minta tolong kepada perawat yang kalau bisa untuk mendiktinya. Kalau nggak bisa, ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fattakullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi kalau misalnya dia masih pakai ini, tidak ada masalah kalau kita bisa dikti, semampunya lah. Cuma jangan sampai tadi ingin menjalankan salah satu sunnah namun menyelisih sunnah yang lainnya. Wallahu taala alam. Ya, silakan. Iya. 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 Yang pertama tentang masalah berduka cita pakai pakaian tertentu, warna hitam. Berarti anak ini anak bukan berduka cita sekarang. Anak menjalankan apa? Yang ada saja baju. Ya, intinya sekarang ini tidak ada mengkhususkan baju-baju tertentu untuk berbelasungkawa ataupun berduka cita. Ya. Kemudian tadi masalah kata ganti dalam doa-doa ini sudah masyhur istilahnya seperti tadi. Kalau kita doa ketika salat jenazah, misalnya yang meninggal laki-laki satu orang, kita cukup mengatakan Allahumma gfirlahu. Kalau dua orang, Allahumma gfirlahuma. Ya, kalau banyak, Allahumma gfirlahum warhamhum. Kalau perempuan satu, Allahumma gfirlaha. Makanya ini faedahnya belajar bahasa Arab. Ya, kalau tadi Allahumma junna fi musibatina, itu untuk kami. Kalau dia dalam artian orang kedua dia, Allahumma junna fi musibatihi. Jadi intinya sekali lagi, memang nggak bisa sekali dua kali, mungkin antum bisa tulis. Ya, kalau memang ada musibah tersebut. Ya, seperti kita kadang ada yang nggak bisa bahasa Arab ketika mengucapkan jaza. Kalau keliru jazakillah. Kita ustadz, bukan ustazah. Namun insya Allah dia bisa ditolerir lah. Insya Allah Maha tahu. Iya, yang lainnya? Silakan.
Iya, kalau yang dimaksud itu untuk tadi memberikan rasa harum, bau-bauan dan sebagainya. Cuma kalau ada keyakinan tertentu, wallahu taala alam. Cuma seperti tadi, daun bidara bisa diganti dengan sabun, atau tadi dengan pakai kapur barus. Cuma sekali lagi hati-hati dengan keyakinan-keyakinan yang aneh binyeleneh yang ada khurafat-khurafatnya. Cuma kalau sekedar untuk bau-bau harum, tidak ada masalah insyaallah taala. Ana rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.